bersyukur tafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan mengungkapkan tema yaitu 5 dosa yang menghambat rezeki di rumah tangga atau keluarga. 5 dosa ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala, nah yang pertama dulu ya, yaitu taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Itu yang menghambat rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 3 yang bunyinya, ya ayuhan nas udkuru nikmatallahi alaikum. Manusia, sudah ingatlah nikmat yang telah diberikan kepadamu. Itu nikmat yang diberikan Allah kepadamu, itu berkaca wa in tahu dulu nikmatallahi tuswa. Apabila suruh menghitung Allah, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Itu nikmat ya. Maka bicara mengenai nikmat itu dunia panjang ya. Hal laki gerullah yang cukukum nasamai wal ardh. Apakah ada, kata Allah, orang penciptaan Allah ya, yang bukan penciptaan Allah, bukan Allah yang menciptakan ya, yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Apakah adalah yang selain dari Allah, dari yang bisa memberikan rezeki dari langit dan bumi? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan itu selain daripada Dia. Mana tepahun, maka bagaimana dapat dipalingkan dari ketauhidan itu? Itu Allah juga memberikan sinyal kepada kita. Juga dalam surat Luqman ya. Ini kalau sebetulnya panjang kalau diulang, tapi saya akan dibahas yang singkat saja. Yang selanjutnya ayat surat Luqman, wa sanal insana bil wadi hamalatu ummuhu wahnan awani wa bisyarahu bi'amain an aniskurli wal walidayka wa ilaika masir. Allah telah mewasiatkan kepada ibu bapakmu, ibu bapaknya, hamalatu ummuhu wahnan awani, itu telah mengandungnya ibu yang susah payah, wahnan ala wahnin, dan lebih dari susah payah. Nah, wa fisaluhu, dan memisahnya setelah bi'ameni, setelah 2 tahun. Aniskurli, supaya syukur kepadaku, kata Allah, dan walidayka, dan kepada orang tuamu ya, ilaihi al-masir, dan sungguh kepada Allah kamu kembali. Nah itu ya, jadi ridho Allah ya, utamanya kita itu ridhollahi walidain wasatullahi sutuladidain. Itu kata Rasulullah SAW, ridho Allah ada dalam ridho Bapak, dan bencinya Allah juga ada dalam bencinya ibu bapak. Jadi Allah benci, Bapak juga Bapak benci, pasti Allah akan benci. Nah itu yang ke-1 ya. Yang kedua, itu adalah melupakan, oh iya tadi yang kedua ya, yang sudah dibahas barusan ya, melupakan orang tua ataupun tidak berbakti kepada orang tua. Nah itu ya, yang ayat yang tadi itu wafisul kami. Yang ketiga ya dulu ya, yaitu berkhianat
pada istri dan anak. Berkhianat bagi istri ya merupakan bagi suami ya, bagi istri ya, suami merupakan wadah atau jalan rezeki. Artinya rezeki istri dititipkan kepada suami untuk kemudian didistribusikan atau dibelanjakan untuk kepentingan keluarga. Dalam konteks ini suami sebagai perantara untuk menyampaikan maksud tersebut. Suami harus amanah, rezeki yang diperoleh adalah titipan yang harus disampaikan kepada istri dan anak-anaknya. Nah, sabda Rasulullah SAW bunyinya, tiap rupiah atau dinar yang ia berikan kepada istri dan anak atau keluarga lebih mulia daripada memberikan kepada orang lain dengan tujuan apapun. Jadi nafkah ataupun itu kepada berjalan Allah dan lain sebagainya ini lebih baik yaitu kepada keluarga daripada kepada orang lain. Juga dalam hadis riwayat Bukhari, sungguh tidak engkau infakkan harta dengan tujuan mengharapkan ridho Allah pada hari kiamat nanti, kecuali pada hari kiamat nanti kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran dan pahala yang besar hingga makanan yang kau berikan kepada istrimu itu lebih besar daripada kepada orang lain. Nah, kemudian satu lagi yang riwayat Muslim yang artinya 1 dinar yang engkau berikan di jalan Allah untuk memerdekakan hamba saya dikeluarkan untuk 1 orang miskin dibandingkan dengan 1 dinar yang kau berikan nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya atau lebih besar, yaitu menafkahkan untuk keluarga, bukan lebih besar. Nah itu kemudian dalam ini ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu al-yadu ya khairu menjadi supla. Tangan yang di atas lebih baik di tangan yang di bawah. Wadda ahadukum liman ta'umu, dan mulailah dengan kalian itu dengan keluarga terlebih dahulu, keluarga yang ataupun orang yang menjadi tanggunganmu. Ibu dan takulu baratul ini at-naqatuni, ini riwayat Daraqutni ya. Sehingga tidak, istri itu tidak mengatakan berikanlah aku nafkah ataupun tolak aku. Nah itu tidak seperti itu, tidak mengatakan itu. Nah selanjutnya yang keempat saja dulu. Yang keempat tadi yang pertama, yang nomor 3 itu adalah jangan berkhianat pada istri dan anak. Yang keempat adalah menyembunyikan sesuatu pada suami. Nah, ini untuk istri ya. Istri menyembunyikan pada sesuatu. Suami wajib tahu tentang istri, bukan hanya soal materi, melainkan pada hal yang juga pada hal yang bersifat rahasia lainnya. Dan dalam kaitan ini dengan rezeki keluarga, yaitu dalam hal kaitan ini dengan keajak keluarga, hasil dari istri, jadi itu ada namanya si kerja ya, ada juga kerja. Hasil dari istri yang bekerja adalah milik
istri sendiri, suami tidak memiliki hak dalam hal ini. Hal ini tidak berlaku bagi suami. Yang suami itu berkewajiban menafkahkan keluarganya. Meski demikian, istri diharapkan terbuka terhadap suami. Berapa gajinya, berapa timbangannya, belajar untuk apa, dan lain sebagainya. Hal ini bukan berarti laporan kepada suami, tapi melainkan suami tanggung jawab atas apa yang dilakukan istrinya. Artinya suami wajib mengetahui atas apa yang dilakukan oleh istrinya terhadap rezeki yang dimilikinya. Jika istri ternyata menyalahgunakan, suami wajib mengontrol dan mengingatkan. Ini bukan untuk mengekang istri ya, tapi berhak menggunakan, jika mengekang istri untuk berhak menggunakan hartanya untuk kebutuhannya sendiri, baik untuk berhias semuanya dan membeli pakaian dan sebagainya. Kalau berhias, kalau yang sudah tua-tua itu umumnya ya pedagang mending kecantikan dalam ya pedagang daripada kecantikan muka. Kalau muka untuk siapa? Untuk orang lain ya. Tapi kecantikan dalam itu yang diperhatikan. Kemudian membeli barang-barang dan lainnya, tetapi kadangkala kerap ya disalahpahami oleh istri. Dipahami oleh istri sehingga pihak istri suami ingin mengetahui hartanya itu dengan ingin menguasainya. Itu pada kala istri seperti itu. Padahal suami yang akan diminta pertanggungjawabannya di kelak nanti. Apa yang dilakukan istrinya dan sebagainya. Ini kulub Ibrahim wa Ibrahim mas'ul dan lain. Nah ini saya juga sering baca kisah nyata ya. Ternyata kisah nyata ini yang saya baca itu banyak ya, daripada laki-laki itu banyak emak-emak ibu-ibu yang udah sekian 50-an itu membeli brondong. Padahal uang dari suami yang dia dibelikan brondong. Dan kadang-kadang mereka katanya mengakui kepada brondong itu bahwa aku ibu, katanya ibu tidak pernah merasakan seperti ini ya. Padahal dia istrinya itu sudah punya anak ya. Tapi dia bilang seperti itu. Nah itu bohong. Nah jadi kebanyakan istri yang selingkuh karena katanya dia bilang suaminya tidak mampu. Nah sekarang lagi ini ada riwayat dari Abu Hurairah ya. Idza da'a rajulan amra'atun ila wirasatin, apabila seorang laki-laki, bapak-bapak ya, namanya Pak ini Pak Sodik ya, memanggil istrinya untuk tidur bersama dengan istrinya. Babat dia pamata godbani, tapi istrinya itu malah menolak dan tidak mau datang ya. Pada gobdahu sehingga suaminya itu tidak dalam keadaan marah ya ketika tidur. Jadi jika sampai tidur marah, la'ana malaikati hatta tusbiha, akan dilaknat yaitu istri tersebut sampai pagi hari. Itu kalau istri tidak mau ya, tidak mau dipanggil atau diajak ya. Bahkan dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW bersabda, betapa bahayanya katanya perempuan
jika tidak dikontrol. Nah, ini tadi masih tadi. Sesungguhnya orang yang selalu melakukan kefasikan adalah penghuni neraka. Para sahabat bertanya, siapa yang selalu berbuat fasik itu ya Rasulullah? Yaitu kata Rasulullah menjawab, para wanita. Sahabat bertanya, bersahabat lagi, bukankah mereka itu ibu-ibuku? Ini kemudian saudara-saudariku, saudara kita, istri-istri kita. Sabda Rasul benar. Ya, kata Rasulullah. Akan tetapi apabila istri itu diberi sesuatu, mereka tidak bersyukur. Apalagi mereka ditimpa ujian atau musibah, mereka tidak sabar. Jadi dengan ayat tadi itu sabda Rasulullah tadi ini, maka para suami yang berhak tahu atau wajib mengetahui apa yang diperintahkan oleh istri tentang syukur dan sabar. Nah itu baru 4 ya, tapi udah kebanyakan ya. Yang limanya belum sampai, dan itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, yaitu yang kelima itu tidak menghormati tamu itu, tapi belum bisa dibahas. Dan banyak sekian saja dulu ya apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Kita dadah, mohon maaf yang salahnya adalah saya sendiri, dan yang benarnya adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Aku berada astagfirullah wa lakum billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.